Promovenus menempati podium ujian. Prosesi sidang ujian terbuka dimulai. Sidang ujian terbuka dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu Dewan Penguji yang terhormat, Saudara Muhammad Nasikin beserta keluarga, hadirin sekalian yang berbahagia. Mari kita buka sidang ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Samarinda dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu saya bacakan biodata Promovendus. Nama Muhammad Nasikin, NIM 21301000002. Judul disertasi penguatan kompetensi profesional guru PAI melalui kecerdasan buatan dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada SMA Negeri Kalimantan Timur di era Society 5.0. Promotor Profesor Dr. Haji Muhammad Abzar MAG, Kopromotor Dr. Nurholik Afandi MPD. Sebelum dilanjutkan, perlu kami sampaikan informasi pertama. Waktu ujian 120 menit kurang lebihnya, dan alokasi waktu nanti diawali oleh penguji utama dan seterusnya, dan hasil ujian bersifat final. Saya perkenalkan ketua tim saya sendiri, Profesor Dr. Muhammad Ilyasin MPD, Sekretaris Dr. Hajah Nur Thaibah MAG, penguji utama, penguji eksternal, Profesor Dr. Haji Hepni SAG MM, penguji 1 Profesor Dr. Zurkoni MAG, penguji 2 Profesor Dr. HM Tahir MM, penguji atau promotor diwakili Dr. Muhammad Eka Mahmud MAG, dan penguji atau co-promotor Dr. Nurholik Afandi. Kepada saudara Promovendus Muhammad Nasikin diperkenankan untuk memanjatkan doa terlebih dahulu sebelum dilakukan presentasi. Dipersilakan. Sudah. Selanjutnya kesempatan pertama untuk presentasi, alokasi waktu 15 menit terhitung mulai Anda bicara. Siap, G? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Tim Penguji Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD, penguji eksternal Profesor Dr. Haji Hepni, penguji utama Profesor Dr. Zurkoni MAG, penguji 1 Dr. Muhammad Eka Mahmud, penguji 2 Profesor Dr. Haji Muhammad Tahir, dan penguji ketiga Dr. Nurholik Afandi, dan sekretaris Ibu Dr. Hajah Nur Thaibah, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan tentang penguatan kompetensi profesional guru PAI melalui kecerdasan buatan atau AI dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada SMA Negeri Kalimantan Timur di era Society 5.0.
Oke, latar belakangnya adalah diwarnai dengan munculnya era Society 5.0 yang dipercepat oleh pandemi COVID-19, sehingga mau tidak mau, senang tidak senang, semua guru yang terlibat dalam pendidikan di semua tingkatan harus meningkatkan kompetensinya. Yang kedua, adanya ledakan teknologi informasi yang maju selama 5 tahun ke depan. Dari era yang diperkirakan adalah 2025 kita baru bisa online, ternyata 2020 dengan adanya COVID-19 sudah bisa kuliah online. Yang ketiga, munculnya ledakan teknologi, yaitu berkembang dengan pesatnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, sehingga mau tidak mau merubah pola pikir atau mindset yang ada pada dunia pendidikan. Itu adalah latar belakang yang kemudian setelah dianalisa, kemudian dari peneliti menemukan bahwa latar belakang yang pertama adalah era society dan integrasi teknologi dengan dunia pendidikan. Yang kedua adalah kompetensi profesional guru sebagai faktor kunci dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga yaitu peningkatan efektivitas mutu pembelajaran itu sendiri. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah adalah kompetensi profesional apa yang diperlukan guru pendidikan agama Islam dalam menghadapi era Society 5.0. Yang kedua, bagaimana proses penguatan kompetensi profesional dengan AI pada guru PAI pada SMA negeri di Kalimantan Timur. Yang ketiga, bagaimana efektivitas penguatan kompetensi guru PAI terhadap kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri. Tujuan penelitian untuk memetakan kompetensi profesional apa saja yang diperlukan oleh guru pendidikan agama Islam pada SMA negeri Kalimantan Timur di era Society 5.0. Yang kedua, untuk mendeskripsikan proses atau langkah dalam melakukan penguatan kompetensi profesional menggunakan AI, guru pendidikan agama Islam pada SMA negeri Kalimantan Timur di era Society 5.0. Yang ketiga, untuk menganalisa efektivitas hasil dari penguatan kompetensi profesional guru PAI yang telah dilaksanakan pada SMA negeri Kalimantan Timur di era Society 5.0. Kajian pustaka. Dari kajian pustaka terdahulu didapat beberapa kesimpulan bahwa penelitian hanya sekitar pendidikan yang diperlukan di era Society 5.0, dan ada juga yang membahas tentang pendidikan profesi berkelanjutan, namun belum ada yang membahas tentang penguatan kompetensi guru PAI secara detail dalam menghadapi era Society 5.0, termasuk bagaimana pemetaan kompetensi guru PAI sehingga nanti dapat mengetahui kebutuhan, penguatan dan proses tahapan penguatan itu sendiri serta efektivitas dari penguatan tersebut. Metodologi penelitian. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah mixed method atau penelitian campuran yang menggunakan pendekatan yang pertama, fenomenologi, yaitu mengamati fenomena yang terjadi pada saat ini dan khususnya di dunia pendidikan yang terkait dengan AI. Yang kedua, teknologi determinasi atau teknologi determinism, yaitu mengamati perilaku bahwa teknologi dapat mengubah pola hidup dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, exploratory sequential design, yaitu lebih menekankan pendekatan secara kualitatif dalam pengambilan data, kemudian kesimpulannya menggunakan pendekatan kuantitatif. Fase dari penelitian ini yang pertama adalah qualitative data collection and analysis, yaitu bagaimana cara mendapatkan data itu di sekolah-sekolah yang nanti dituju, kemudian menganalisa serta mengumpulkan, merangkum menjadi satu. Kemudian yang kedua, diidentifikasi apa hal-hal yang diperlukan untuk kemudian diberikan penguatan. Yang ketiga adalah hasil berupa pendekatan kuantitatif dengan desain yang telah dikembangkan, yaitu berupa panduan, dan yang terakhir adalah result. Tempat penelitian yang pertama adalah SMA Negeri 1 Tenggarong, yang kedua SMA Negeri 6 Balikpapan, dan yang ketiga SMA Negeri 11 Samarinda. Kerangka pikir. Kondisi awal
Kondisi awal ini nanti akan diteruskan kemudian pemetaan kompetensi profesional guru PAI yang akan melahirkan kebutuhan penguatan kompetensi profesional guru PAI itu sendiri. Yang di bawahnya kondisi awal itu adalah tindakan yang nanti diambil, dan yang kondisi akhir dari kebutuhan penguatan, rencana program penguatan kompetensi profesional guru PAI, kemudian pelaksanaan kompetensi guru PAI, dan yang terakhir adalah peningkatan profesional kompetensi guru PAI itu sendiri. Pemetaan kompetensi setelah melakukan penelitian, pemetaan kompetensi yang didapat SMA Negeri 1 Tenggarong. Penguatan satu yang diharapkan adalah EI. Yang kedua adalah penguatan dalam literasi digital. Kemudian yang kedua SMA Negeri 6 Balikpapan. Penguatan yang pertama didapat adalah EI, dan yang penguatan yang kedua bagaimana cara memanfaatkan big data. Yang ketiga pada SMA Negeri 11 Samarinda. Yang pertama penguatan pertama yang diperlukan adalah EI, dan yang kedua adalah penguasaan dari segi teknologi informasi. Proses penguatan itu sendiri ada dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan secara umum, pemanfaatan AI itu sendiri, dan tahapan yang kedua adalah pemanfaatan AI yang terintegrasi dalam Microsoft Office ataupun AI yang terintegrasi langsung dalam Google Dokumen. Dari penguatan yang dilaksanakan, kami menggunakan teori goal setting teori dari John Locke, yaitu Locke and Latham. Yang pertama dianalisa dengan clarity atau kejelasan. Yang kedua adalah challenge, yaitu tantangan. Yang ketiga adalah komitmen, bagaimana seorang guru komit dengan apa yang telah disepakati. Dan yang keempat adalah feedback, hasil dari penelitian itu sendiri. Dan yang kelima memberikan kompleksitas, yaitu tugas yang beraneka ragam dari AI itu sendiri. Dari analisa ini kemudian akan di feedback apakah apakah penguatan ini sesuai atau tidak, nantinya kemudian akan ditindaklanjuti, yaitu pada proses yang kedua. Yang ketiga, yang selanjutnya efektivitas dari penguatan ini sendiri, kami menggunakan sampel T, ya, uji T. Kami tidak menggunakan post control diskusi group karena memang jumlah gurunya sangat sedikit, sehingga kami menggunakan pre dan post. Skor yang pertama kelas eksperimen yaitu 37,75 dengan literatur pertanyaan yang beraneka ragam. Kemudian setelah post test ada peningkatan 92 dengan selisih rata adalah 54,25. Kemudian SMA Negeri 6 Balikpapan pretestnya adalah 40,25, kemudian posttestnya adalah 96 dengan selisih adalah 55,75. Kemudian di SMA Negeri 11 Samarinda kelas eksperimen pretestnya adalah 37,75, kemudian posttestnya adalah 94 dengan selisih 56,25. Dari hasil ini kemudian dianalisa menggunakan teori yang pertama adalah teori John Locke conditioning yang dikembangkan dari Ivan Pavlov, bahwa penguatan melalui proses pelatihan, eksperimen, dan pengalaman atau experience. Kemudian yang kedua, pembiasaan guru dalam membuat materi ajar menggunakan AI. Yang ketiga adalah teori konstruktif, yaitu mengkonstruksi kompetensi melalui proses pemahaman, proses penguatan secara langsung yang telah dianalisa sebelumnya menggunakan goal setting teori. Yang selanjutnya yaitu Felix Aub Budoin menjelaskan bahwa konstruksi pemahaman harus ada stimulannya. Stimulan dalam hal ini adalah dorongan dari trainer itu sendiri. Kebetulan kami terlibat dalam proses training itu sendiri. Dengan menggabungkan tiga teori di atas, maka dapat dilihat efektivitas dari penguatan tersebut dengan pengalaman yang nyata dan dibiasakan secara terus-menerus melalui latihan-latihan, maka akan mempengaruhi konstruksi kompetensi berupa peningkatan kompetensi profesional guru PAI di bidang AI yang telah diuji dengan menggunakan uji T. Kesimpulan, pemetaan mengenai kompetensi dan materi yang akan diberikan. Yang kedua, proses penguatan yang dilakukan melalui dua tahapan, yaitu analisa yang dipergunakan dalam proses penguatan ini menggunakan teori goal setting teori dari Locke and Latham yang menitik beratkan pada 5 aspek, yaitu kejelasan dari tujuan penguatan dan dikhususkan pada penguatan AI,
kemudian tantangan yang akan dihadapi dalam proses penguatan AI itu sendiri. Kemudian yang ketiga, komitmen untuk selalu mengembangkan kemampuan dalam penggunaan dan pemanfaatan AI. Yang keempat adalah umpan balik atau feedback dari para peserta penguatan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik serta penugasan yang lebih kompleks untuk lebih memanfaatkan AI secara maksimal, efektif dan efisien. Yang ketiga, efektivitas hasil yang didapatkan berdasarkan UJT dengan rata adalah 55,42 yang kemudian dianalisa dengan teori behaviorism Ivan Pavlov yang dikembangkan teori conditioning oleh John Locke, yang diperbaharui oleh John Locke, yang menitik beratkan pada pelatihan, percobaan, pengalaman, pembiasaan, dan materi yang diberikan. Novelty, pemanfaatan AI untuk peningkatan mutu pembelajaran dalam pembuatan materi pembelajaran yang lebih mudah, kolaboratif, personalisasi, sesuai dengan tuntutan perkembangan, sesuai era yang berkembang saat ini, yaitu era Society 5.0. AI lebih maksimal dimanfaatkan pada sekolah SMA negeri di Kalimantan Timur. Adanya evaluasi penguatan yang berkelanjutan dalam pemanfaatan AI. Terima kasih. Masih ada waktu 2 menit. Ada data pendukung yang mau disampaikan? Cukup? Cukup, Prof. Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penghormatan pertama kami berikan kesempatan kepada penguji utama sekaligus penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Haji Hebni SAG MM. Dipersilakan, waktu maksimal 15 menit. Oh maaf, 20 menit. 20 menit, Pak. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ketua Tim Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD. Ini aroma spiritualnya masih terasa karena baru datang umroh. Yang saya hormati Sekretaris Tim Dr. Hajah Nur Thaibah MAG, para penguji 1 Profesor Dr. Zurqoni MAG, penguji 2 Profesor Dr. Haji M. Thahir MM, penguji sekaligus promotor Dr. Muhammad Eka Mahmud MAG, dan penguji sekaligus kopromotor Dr. Nurholik Afandi MPD. Yang berbahagia Promovendus, Saudara Muhammad Nasikin, beserta audien, supporter gitu ya, orang-orang dekat yang hadir pada hari ini untuk memberikan penguatan mental, karena ujian promosi itu biasanya problemnya di mental, Pak. Apa yang sudah dikonsep, melihat penguji utamanya kemudian hilang, tidak karu-karuan biasanya. Maka para supporter itu memberikan penguatan mental. Jadi kalau kesulitan nanti sering-sering menoleh ke orang-orang tercinta untuk mengembalikan mentalitas itu ya. Terima kasih. Pertama saya sampaikan tentu selamat dan sukses kepada Promovendus telah sampai pada event puncak gitu ya. Karena tidak ada terbuka kedua, tidak ada terbuka itu terakhir gitu. Nah, persoalan kayak apa hasilnya itu tergantung musyawarahnya Dewan Penguji, tapi biasanya tidak ada ujian terbuka tidak lulus, itu tidak ada itu. Karena senyatanya ujian yang sebenarnya itu ditertutup. Jadi akad nikahnya itu ditertutup, kalau terbuka hanya resepsinya aja gitu. Baik, pertama beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Biasanya untuk menilai, penilaian pada Promovendus itu paling tidak 3 hal.
Yang pertama, penguasaan promovendus terhadap research problem. Pemetaan, bukan sekedar ininya, tapi pemetaan. Karena penelitian itu berangkat dari problem research, gap antara desain dan dasolen. Kemudian baru yang kedua, penguasaan promovendus terhadap peta grand theory yang nantinya digunakan sebagai alat analisis untuk membedah dan membuka kotak Pandora problem yang diangkat menjadi tema penelitian. Baru yang ketiga, kemampuan akurasi memilih metode yang tepat untuk membongkar dan memaknai data-data yang ada. Nah, itu biasanya terlihat di konteks penelitian kalau dalam kualitatif itu. Kalau di kuantitatif namanya latar belakang masalah. Nah, ini gimana, problem risetnya gimana? Coba disampaikan dulu. Baik, terima kasih Prof. Problem risetnya pertama, kami melakukan pendalaman terlebih dahulu sebelum penelitian tentang kompetensi, awalnya kompetensi apa sih yang ingin dimiliki oleh para guru PAI di era Society 5.0. Yang pertama kali tentunya kami menanyakan terlebih dahulu, para guru PAI ini paham enggak apa itu era Society 5.0? Ada yang paham, kemudian ada yang juga paham tapi belum memaknai apa itu era Society 5.0. Kemudian kami menjelaskan apa itu era Society 5.0. Kemudian peneliti melanjutkan ke yang lebih dalam. Kira-kira kalau terjadinya integrasi atau sinkronisasi antara IT dan manusia itu apa sih yang ingin dibuatkan dari guru itu sendiri? Oke, bedakan betul antara penelitian sekelas disertasi dengan sekedar action research in the classroom atau PTK. Terlalu kecil kalau untuk kelas disertasi problem yang diangkat. Menurut saya, riset untuk disertasi itu jangan teknis. Dia harus konseptual, dia harus melahirkan temuan-temuan besar gitu ya. Kalau pertanyaan penelitiannya konseptual, maka akan melahirkan temuan besar. Tapi kalau teknis itu lebih ke operasional, lebih cocok di PTK atau action research in the classroom. Misalnya gini, hingga kini kan ada perdebatan serius tentang apa sih sesungguhnya pendidikan Islam itu. Itu kan sampai sekarang masih debatable. Pendidikan Islam itu pendidikan menurut Islam atau pendidikan tentang Islam. Itu sampai sekarang belum selesai perdebatannya. Yang kedua, kenapa pendidikan Islam hari ini hanya melahirkan manusia pinter tapi berakhlak rusak misalnya. Nah, itu apakah pada kesalahan penggunaan platform taklim atau tarbiyah atau malah yang benar takdzib misalnya. Nah, kenapa tidak berangkat dari hal-hal yang substantif seperti ini? Yang dimaksud dengan problem riset itu adalah ketika dia tidak diteliti, dia akan memunculkan implikasi konseptual gitu ya. Kenapa misalnya hari ini pendidikan kita itu hanya melahirkan investasi yang mahal tapi mudah rusak misalnya. Kenapa mereka hanya meraksasa dalam bidang teknik tapi tetap merayap dalam bidang etik misalnya. Nah, ini kan problem-problem riset yang menurut saya sangat deduktif gitu ya. Karena ini mixing method pakai Julia Brennan ya, mixing metodenya ya, itu mesti masuk dalam narasi untuk kemudian kita memunculkan apa sih sesungguhnya yang akan kita kembangkan dan kita kaji.
di sini. Ini satu. Yang kedua, saya melihat ini berada pada posisi aman. Terlepas dari prosesnya kayak apa, tapi hasilnya berada pada posisi aman. Padahal sesungguhnya kita tidak boleh berada dalam posisi nyaman itu, zona aman itu tidak boleh. Masih ingat mungkin teori kodok rebus itu ya. Kodok rebus itu kan ada kuali besar dituang air, kemudian ada beberapa kodok berenang dengan santai, dengan nyaman, dengan bahagia di situ. Tapi tiba-tiba ada tungku air yang dinyalakan gitu. Semakin lama semakin hangat, memanas, akhirnya para kodok ini kemudian mati dalam keadaan tertawa. Itu karena dia bertahan dalam situasi dan zona aman. Istilah Prof. Zur itu karena filosof gitu ya, itu pakai bukunya Plato itu, Plato's Cave itu, gua Plato itu. Jadi coba misalnya Promovendus membongkar kotak Pandora yang misterius misalnya dari misalnya dari artificial intelligence itu, untuk kita mencoba keluar dari guanya Plato itu ya. Sementara ini kan kita berada pada terjebak dalam gua itu, sehingga kebenaran hanya dipersepsi apa yang masuk ke gua itu. Secercah sinar yang masuk ke gua itu dipersepsi sebagai kebenaran. Padahal kebenaran yang sesungguhnya setelah dia keluar dari gua, ternyata lebih universal. Maksud saya begitu, gambaran di deskripsi latar belakang atau konteks penelitian mestinya dimulai dari hal-hal yang seperti itu. Coba mungkin ada tanggapan. Baik, Prof. Substansi dasarnya sebenarnya sebelum melakukan riset ini sebenarnya ada gambaran besar peneliti sendiri itu adalah berkembangnya era society yang akan mempengaruhi semua bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Yang kedua adalah berkembangnya teknologi AI. Sebenarnya konsep dasarnya adalah di situ. Bagaimana cara mengintegrasikan kedua hal yang besar ini dalam proses meningkatkan mutu pembelajaran, khususnya guru PAI yang selama ini terkesan guru PAI itu dari wawancara kami hanya sekedar mohon maaf dalam tanda kutip itu hanya sering dimintai baca doa. Akhirnya bagaimana mengubah mindset dari guru di luar PAI itu sendiri. Sebenarnya konsep besarnya seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi akan muncul kesadaran baru. Saya sengaja tidak masuk ke konten disertasinya karena itu mungkin selesai tertutup kemarin dan bisa didalami dengan yang lain. Tapi saya ingin setiap disertasi yang dihasilkan itu betul-betul berdampak terhadap hazanah keilmuan yang kita kaji. Misalnya seperti yang tadi, kesadaran baru itu kan mestinya guru, kalau kompetensi guru itu kan sudah lama sebetulnya. Tetapi bagaimana itu masuk ke 3 hal misalnya. Enlightenment, enrichment, dan empowerment misalnya. Dia memberikan pencerahan baru. Dari sekedar kompetensi yang berapa? Yang 4 itu kan? Tapi dia harus memberikan pencerahan baru terhadap dirinya maupun terhadap masyarakatnya. Ada temuan-temuan baru dan kesadaran ini biasanya dimulai dari dalam. Bagaimana menciptakan para guru itu mempunyai kesadaran internal untuk melakukan perubahan. Teori telur pecah itu kan, masih ingat teori telur pecah di guru dulu. Kalau dia dipecah dari luar, telur itu, maka yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan mungkin hanya telur dadar, kue, roti, paling itu karena dipecah dari luar. Tapi coba telur itu pecah dari dalam, apa yang terjadi? Kehidupan baru, anak ayam baru kan gitu kan. Jadi bagaimana kemudian kompetensi itu mendorong terciptanya motivasi yang on fire, yang strong gitu ya, dari dalam untuk merubah dirinya. Itu yang disebut dengan enlightenment. Enrichment, ada wawasan baru yang dia dapat. Selain memberikan pencerahan, yang kedua ada wawasan baru. Dia tidak hanya mengajar, tapi juga harus belajar gitu ya. Para dosen juga begitu. Tidak hanya mengajar, tapi harus belajar agar
kompetensinya semakin terasah. Baru yang ketiga adalah empowerment, memberikan pemberdayaan. Ingat bahwa teori pembelajaran itu baik di taksonomi maupun di nativisme itu kan sesungguhnya adalah proses perubahan perilaku seseorang baik kognitif, afektif maupun psikomotorik akibat interaksi dengan lingkungannya. Jadi semakin sering guru itu berinteraksi dengan lingkungannya, mestinya semakin ada perubahan, terutama yang disebut Pak Direktur tadi, Pak Prof. Ilyasin tadi. Perubahan apa? Perubahan afektif yang utama. Jadi bukan education for the brain, tapi education for the head. Gitu ya. Ini yang sekarang jadi problem utama bangsa kita. Kita harapkan, makanya Pak Menteri juga memberikan arahan pada Rakernas kemarin, coba tolong itu tesis, disertasi atau skripsi mahasiswa itu yang bisa langsung dipakai oleh stakeholder. Misalnya hasil disertasi Mas Nasikin langsung bisa dipakai oleh Pemprov untuk bikin wisata religi misalnya dan lain sebagainya. Bahkan disampaikan oleh beliau, coba lihat itu di toko-toko buku itu katanya. Buku yang paling tidak laris dan paling tidak dibaca orang adalah buku disertasinya para mahasiswa S3 PTKN itu. Kenapa? Karena tidak menyentuh problem yang sesungguhnya. Jadi menurut saya ini bisa menjadi starting point untuk kemudian membuka Pandora yang lebih luas, yang lebih lebar, agar kita betul-betul bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap kemanusiaan dan bangsa dan negara. Saya kira ini dari saya, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penguji utama, Prof. Hipni. Selanjutnya masih siap? Siap, Ustadz? Bro. Siap. Bisa lebih keras lagi suaranya? Bisa, Bro. Supaya yang di belakang tidak semakin tidur nyenyaknya nanti. Oke ya? Siap, Prof. Baik, janji lo ya. Kesempatan berikutnya kepada penguji 1, Profesor Dr. Zurkoni MAG. Waktu maksimal 10 menit. Dipersilakan. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji dan Saudara Promovendus Muhammad Nasihin dan para supporter keluarga. Ada yang pemburu tanda tangan nggak ini? Baik, selamat sedang berada di podium panas, tapi sebentar lagi akan dingin. Bagaimana mukjizatnya Nabi Ibrahim nanti? Ya narukun ibatan wasalaman ala Ibrahim. Baik, beberapa poin substantif sudah diajukan oleh penguji utama dan itu penting. Karya sekelas disertasi ini harus menghasilkan, menemukan karya baru atau teori baru. Saya ingin konfirmasi dulu, Saudara Promovendus, ini kompetensi guru PAI melalui AI. Kompetensi gitu ya? Profesional. Ya, kompetensi profesional guru PAI melalui AI ini maksudnya apa ya? Ada beberapa istilah itu penjelasannya masih gagal paham ya. Silakan dijelaskan. Baik, Prof. Terima kasih pada Prof. Dr. Zurkoni. Kompetensi profesional guru PAI adalah kami memetakan kompetensi profesional guru PAI itu sendiri yang terkait dengan era society. Yang kami garis bawahi adalah yang terkait dengan era society. Kemudian setelah kami melakukan penelitian,
kami awalnya mendapatkan bahwa penguatan kompetensi profesional guru PAI itu lebih menginginkan tentang pendalaman di bidang IT. Karena keluh kesahnya seperti saya sampaikan dalam substansi besar tadi yang disampaikan oleh Prof. Dr. Haji Hepni tadi adalah selama ini guru PAI, kompetensi guru PAI itu hanya sekedar sebagai tanda kutip pembaca doa, dipakai kalau pas ada acara-acara spiritual saja. Di acara-acara lain jarang mendapatkan sentuhan. Dari penguatan kompetensi yang kemudian kami integrasikan dengan era society, apa sih? Ternyata era society 5.0 adalah sinkronisasi antara teknologi dengan humanity, antara teknologi dengan manusia. Maka kami gabungkan penguatan kompetensi profesional guru PAI itu dikuatkan melalui AI atau kecerdasan buatan. Mungkin begitu, Prof. Oke, baik. Era Society 4.0 ini memang mengharuskan atau menuntut siapapun untuk menguasai IT termasuk AI. Dan sebetulnya akan lebih simpel misalnya menjadi penguatan kompetensi AI. Itu sudah terjawab. Kompetensi AI itu sudah menjadi bagian dari kompetensi yang harus dikuasai guru. Tentu AI bukan hanya kompetensi profesional. Pemahaman kan bagian dari kompetensi pedagogik ya. Jadi itu dengan sendirinya. Dan satu hal yang saya kira perlu dipahami atau yang lain segera menyesuaikan, pada saat penguatan karakter siswa itu di split masuk ke dalam semua bidang studi, pada prakteknya gagal ya, itu tidak bisa dilakukan, sehingga penguatan karakter siswa akhirnya dikembalikan lagi ke PAI, sehingga nomenklaturnya berubah menjadi pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, kalau ini yang dimaksud adalah guru PAI sesuai dengan nomenklatur, itu berarti nomenklaturnya harus disesuaikan ya, PAI dan budi pekerti. Mutu pembelajaran PAI maksudnya ya, dan budi pekerti ya. Nah, itu harus terjelaskan di situ di dalam. Baik, di definisi nilai itu. Ada hal yang saya membaca, posisi Anda berada di persimpangan jalan antara pilihan R&D ya, antara R&D kemudian mixed method. Nah, kelas disertasi itu tentu tadi sudah disampaikan oleh penguji utama ya, setidaknya kalau menemukan mendapat temuan baru ya R&D, tidak action research sebetulnya. Tetapi kalau toh kemudian ini dipilih, mixed method dipilih, tentu juga mixed method yang qualified. Anda menggunakan ada 5 desain mixed method, ada sequential explanatory, ada sequential exploratory, ada embedded, ada convergent parallel design. Kemudian ada satu desain lagi namanya multi-phase design. Anda pilih yang mana ini? Exploratory. Exploratory, gimana prakteknya? Exploratory prakteknya yang pertama, saya mengumpulkan data kualitatif terlebih dahulu dengan pengumpulan data, collecting data dan lain sebagainya, kemudian interpretasi data yang kami nanti bentuknya adalah kebutuhan kompetensi profesional guru PAI itu sendiri yang sudah ada. Kemudian dari hal tersebut kami akan melakukan validasi data. Apakah memang benar seperti itu? Kami konfirmasi ulang sekali lagi, kami berikan semacam pre sebelum mengadakan apakah memang seperti itu validasinya.
Setelah kami dapatkan validasi dari data itu sendiri, kami melakukan proses yang kedua, yaitu identifikasi dari kebutuhan itu sendiri. Kebutuhan, kemudian setelah kebutuhan itu dilakukan penguatan dan lain sebagainya, masih dalam tataran itu kualitatif. Kuantitatifnya kami pergunakan untuk menguji hasil dari penguatan itu sendiri, gitu Prof. Mungkin. Oke. Kalau toh kemudian dipilih sequential exploratory, jadi mendahulukan kualitatif, kemudian diperkuat dengan kuanti, itu pun proporsional. Saya tidak membaca detail sumber datanya siapa, populasi sampelnya siapa, meskipun berangkat dari kualitatif, kemudian dilanjutkan kuantitatif, kuantitatifnya juga tanda petik syarat dan ketentuan berlaku, tidak kemudian guru seadanya itu kemudian diuji kuantitatif pakai uji T antara pre post, sebelumnya bagaimana kemampuan, kemudian setelah dilakukan pelatihan AI seberapa tingkat kompetensi dan kemampuannya. Bukan itu. Jadi kalau mengacu pada 5 desain mixed method ini, posisi penelitian Anda di embedded. Artinya di sini penelitiannya dominan kualitatif, kemudian kuantitatifnya ala kadarnya. Ya. Jadi kuantitatifnya, maka ini desain namanya desain embedded. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang nanti dapat disimpulkan dengan baik, yang hasilnya bisa menjadi rujukan, tentu eksploratory bagus atau explanatory bagus, tapi proporsional ya. Nah, apakah ini cukup dengan desain ini atau barangkali setelah ini masih memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan. Satu hal yang ini terakhir, AI itu sekarang menjadi kebutuhan para pihak, termasuk guru. Kalau mau bikin apa saja, mau bikin karya ilmiah, tinggal buka AI, buatkan saya latar belakang masalah, judulnya ini, dalam waktu nggak sampai 2 menit selesai. Pakai ChatGPT atau pakai Cici dan lain-lain, ada banyak aplikasi. Ternyata di antara kita mungkin orang yang tidak romantis sangat susah untuk membuat surat cinta misalnya. Buka ChatGPT, buatkan surat cinta yang romantis, dalam waktu nggak sampai 2 menit selesai. Nah, kondisi itu kemudian memungkinkan siapapun memiliki ketergantungan tinggi terhadap AI. Nah, memang boleh menggunakan AI termasuk dalam pembelajaran sebagai media pembelajaran, tetapi bagaimana dapat atau tidak menjadikan AI itu menjadi ketergantungan guru dalam proses pembelajaran. Kalau selalu bergantung pada AI, tentu penguatan tidak berkembang, Mas. Para guru tidak berkembang kompetensinya. Ini silakan direspon. Baik, Prof. Kalau kami menempatkan AI itu sebagai asisten, bukan sebagai yang utama. Artinya apa yang didapat tentu tetap harus dianalisa, dipertimbangkan berdasarkan kelayakan. Tidak bisa langsung di copy paste. Artinya di copy paste pun tetap perlu proses pengayaan, proses pendalaman, proses mitigasi, proses evaluasi, baru kita bisa memutuskan. Karena AI sendiri, kalau mohon maaf dalam tanda kutip, kalau kita ikut ChatGPT, Copilot, Gemini yang kondisinya free, itu memang sangat menyesatkan. Kami sampaikan sangat menyesatkan. Dan sumber-sumber yang disampaikan oleh ChatGPT, Gemini, Copilot itu sangat tidak akurat. Tapi kalau kita pakai versi yang berbayar itu lebih akurat.
Dan itu saya kira itu adalah kembali lagi kalau saya pribadi menempatkan sebagai asisten untuk membuat analisa, walaupun analisanya tidak selalu tepat, kita bisa mitigasi, kita pilih dan pilih, kemudian kita evaluasi, kemudian bisa kita simpulkan dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Mungkin itu saya, Prof. Oke, baik, saya kira cukup. Selamat, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Surkoni. Selanjutnya dipersilakan penguji 2, Prof. Muhammad Tahir. Maksimal 10 menit. Baik, terima kasih Ketua Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD. Kemudian penguji utama Profesor Dr. Haji Hebni SAG MM. Penguji sekaligus promotor Bapak Dr. Muhammad Eka Mahmud MAG. Kopromotor Bapak Dr. Nurholik Afandi MPD. Penguji 1 Profesor Dr. Zurkoni MAG. Sekretaris Dr. Hajah Nur Thaibah MAG. Yang saya hormati dan saya muliakan Ayahanda Abdul Manan, kemudian Saudara Promovendus yang berbahagia serta seluruh undangan yang hadir beserta keluarga besar Promovendus yang membersamai Promovendus sampai hari ini. Yang pertama tentu kami ucapkan selamat sudah sampai di tahapan akhir ya dalam proses menempuh pendidikan di program doktor, dan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan senantiasa membawa keberkahan. Ini penelitiannya saya kira menarik dan aktual ya tentang AI. Mungkin semua keton Promovendus itu jawaban-jawaban dari AI ketika kita perlu sesuatu itu berasal dari mana nih? Silakan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Haji Muhammad Tahir. Data yang pertama, AI itu yang kami garis bawahi, AI itu bisa dilakukan secara online maupun offline. Kalau online kita akan memanfaatkan mungkin yang paling besar dan paling awal ChatGPT, Copilot dan Gemini. Itu akan mengambil database yang sangat besar di masing-masing company. Dan sudah kami praktekkan bisa dilakukan secara offline dengan mendownload data. Kalau yang versi 4.0 itu besaran datanya sampai 15 giga, bank datanya saja, belum termasuk aplikasi. Yang kedua, data itu didapat karena dia pakai neurologic, pakai sistem pakar, dia akan mencari data online itu sendiri yang tidak termasuk dalam database mereka. Maka dapat kita simpulkan tidak semua data online itu kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, datanya itu ada dua, Prof, ada online dan data offline. Mungkin gitu, Prof. Baik, itu yang saya maksud big datanya itu ya. Iya. Karena yang terutama yang online. Nah, sementara data terutama tentang materi-materi pendidikan agama Islam atau materi-materi keislaman itu kan sangat beragam dan tidak menutup kemungkinan yang lebih besar datanya itu adalah karena dia online ya, itu data pemahaman keislaman yang dalam tanda petik ya. Betul. Barangkali masih kurang sesuai dengan keislaman yang kita pahami sekarang.
Dan biasanya yang tidak sesuai ini lebih rajin ngupload datanya, sehingga itu jadi big data. Nah, apakah ini menurut Provendus akan mempengaruhi ya terhadap data yang ada di AI itu? Baik, Prof. Tentu data yang akan diupload itu akan dibaca dengan sistem pakar neurologik tadi. Itu akan mempengaruhi data yang didapat. Maka sekali lagi kami sampaikan, AI itu hanya asisten yang menentukan bahwa ini tepat atau tidak, tetap orang yang menggunakan AI itu sendiri. Mungkin itu, Prof. Kemudian Anda meneliti tentang profesionalisme guru ya? Siap, Prof. Oke. Guru yang profesional itu guru yang seperti apa dia? Baik, terima kasih, Prof. Guru yang profesional menurut kami, sepemahaman kami saja. Karena kalau ditanya undang-undang tentang keguruan kami juga tidak mungkin hafal. Yang pertama, guru yang profesional apabila dikaitkan dengan materi, yaitu memahami materi yang akan disampaikan berdasarkan dengan kebutuhan yang saat ini diharapkan. Apabila dihubungkan nanti dengan etika, maka seorang guru yang profesional adalah tentunya bisa menjadi contoh bagi muridnya. Yang ketiga, apabila dihubungkan dengan kompetensi spiritual, maka seharusnya seorang guru spiritualnya harus lebih bagus daripada murid-muridnya. Bagi mungkin yang mempunyai jabatan tambahan, kepala sekolah, manajerial dan sebagainya, apabila dihubungkan dengan kompetensi leadership, maka seorang guru harus bisa memimpin terutama siswa yang ada di kelasnya menjadi lebih baik. Mungkin itu, Prof, sepemahaman saya saja. Terima kasih. Iya. Salah satu indikator ya dari profesionalisme guru itu adalah memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu yang dia ajarkan ya. Memang teknologi itu sangat membantu ya, sangat membantu dalam berbagai hal termasuk guru dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, menurut Provendus dengan kehadiran teknologi ini apa nanti akan menggerus profesionalisme itu terutama dalam hal pemahaman yang mendalam. Jangan sampai nanti ngapain juga belajar, ngapain semua sudah ada jawabannya di situ kan. Ambil praktisnya, ambil gampangnya sehingga profesionalismenya itu nanti akan tergerus oleh teknologi. Baik, terima kasih. Saya kira kalau dari hal itu bisa menjadi iya, bisa menjadi tidak, bagaimana guru itu sendiri mengambil peran yang lebih efektif dalam pemanfaatan AI. Apabila guru berperan lebih efektif, maka siswa pun saya kira tidak akan mencari jawaban di luar. Cukup dari gurunya saja. Tetapi apabila gurunya tidak berperan secara aktif dengan memanfaatkan teknologi yang terbaru, dengan mengikuti perkembangan yang ada, tentu siswa yang saat ini dalam tanda kutip generasi saat ini keingintahuannya lebih besar dan mereka sebagian besar mengabaikan etika juga dan tidak semuanya mengikuti apa yang dikatakan guru, akan mencari alternatif-alternatif di luar. Sehingga saya kira profesionalisme guru tidak akan tergerus dengan AI itu sendiri. Bagaimana guru bisa memantapkan diri, meningkatkan kompetensi dirinya sehingga menjadi panutan bagi murid-muridnya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Selamat kepada Anda. Kami kira cukup. Saya kembalikan kepada ketua tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Prof. Tahir. Selanjutnya saudara saya hadapkan dengan penguji atau yang mewakili promotor Bapak Dr. Muhammad Eka Mahmud. Dipersilakan, maksimal 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim, Penguji Utama, Penguji 1, Penguji 2, dan
pembimbing sekaligus kopromotor serta sekretaris tim penguji. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu semua, terkhusus Saudara Prof. Wendus, saya ucapkan selamat karena perjuangannya berdarah-darah gitu ya Pak. Mudah-mudahan Saudara Prof. Wendus mengilhami atau sebagai inspirasi bagi teman-teman yang belum ini segera bisa menyelesaikan. Baik, untuk memperkuat ketajaman penelitian saudara dan penguasaan terhadap disertasi ini, ada berapa sekolah SMA di Kalimantan Timur ini Pak? Kalau secara jumlah saya tidak hafal Prof. Tidak hafal ya? Iya. Mungkin nanti bisa dicari di data statistik melalui Kemendikbud ya. Baik. Di Dinas Pendidikan Provinsi. Mengapa saya tanya demikian? Biar kita tahu sebagai tolok ukur ketika judul kita pada SMA Kalimantan Timur gitu. Minimal SMA itu adalah ini. Nah, SMA yang saudara Prof. Wendus pakai itu apakah sudah mewakili SMA yang gurunya memiliki kompetensi di dalam bidang AI ini? Silahkan bisa dijelaskan. Baik, untuk SMA Negeri 1 Tenggarong kami anggap mewakili karena walaupun tidak ada pengakuan secara resmi, dari masyarakat itu mengakui bahwa SMA Negeri 1 Tenggarong adalah SMA paling bagus. Masyarakat itu terbukti dengan pendaftaran, kami wawancara kepala sekolahnya selalu melebihi. Dua sekolah yang lainnya adalah dua sekolah penggerak. Kami anggap apabila ditunjuk sebagai sekolah penggerak, maka kemampuan guru harusnya melebihi dari sekolah-sekolah yang lain. Mungkin gitu Pak Dokter. Baik, lanjutannya dari ketiga sekolah yang dipakai itu, apa tolok ukurnya bahwa guru PAI-nya itu memiliki kompetensi itu, katakanlah Tenggarong dengan dua sekolah itu? Baik, kalau kompetensi secara hal-hal yang nanti terkait dengan pendidikan itu sendiri, kemungkinan saya kurang memahami secara detail. Saya terus terang, karena kami bukan guru. Tapi kalau dari wawancara yang kami laksanakan, mereka setiap ada proses penguatan dan lain-lain selalu diikutkan gitu. Lebih dahulu daripada sekolah-sekolah lainnya. Mungkin seperti itu. Itu selalu ada kegiatan. Iya, kalau ada barangkali kegiatan bisa ditambah dokumen atau data bahwa minimal ada peningkatan kompetensi melalui workshop atau pelatihan apa begitu. Baik, yang kami dapatkan melalui MGMP, guru PAI sendiri. Di Kutai Kartanegara itu yang menjadi promotor adalah dari sekolah SMA Negeri 1 Tenggarong itu sendiri, yang selalu menjadi promotor apabila ada kegiatan. Artinya seluruh kegiatan penguatan guru pendidikan agama Islam di tingkatan Kutai Kartanegara itu yang selalu menjadi promotor adalah SMA Negeri 1. Mau tidak mau, senang tidak senang, suka atau tidak suka, pasti terlibat. Pasti terlibat. Dan harus mengikuti karena kita tahu bahwa guru agama di setiap sekolah itu tidak banyak, maksimal satu sekolah hanya 3, bahkan ada yang 2. Kemudian dari 2 sekolah yang lainnya, karena dia sifatnya sekolah penggerak, dari hasil apa yang kami dalami dengan para kepala sekolah, bahwa sekolah penggerak akan mendapatkan prioritas yang lebih dalam hal pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan, khususnya dalam hal ini adalah MGMP dari masing-masing kabupaten atau kota itu sendiri. Mungkin begitu. 2 sekolah yang itu namanya apa saja? SMA Negeri 11 Samarinda dan SMA Negeri 6 Balikpapan. Baik, dari ketiga sekolah itu apa temuan saudara dalam peningkatan kompetensi AI-nya? Mungkin nanti ada terlihat perbedaannya atau mungkin persamaannya. Ada, Prof. Sebentar, ada di slide. Ini, Pak Dokter. Dari hasil diskusi kami dan lain sebagainya, selama beberapa kali pertemuan, kompetensi yang diharapkan, yang saat ini
belum pernah dilaksanakan tuh ini begitu. Yang belum dilaksanakan secara masif. Artinya saya tanya masing-masing SMA Negeri 11 ini baru 1 kali penelitian tentang penguatan workshop di MGMP PAI itu sendiri. Kemudian di SMA Negeri 1 Tenggarong yang di MGMP PAI Kukar itu belum pernah melaksanakan penguatan AI ini sendiri, belum pernah. Kemudian di SMA Negeri 6 Balikpapan juga belum pernah seperti itu. Baik, sehingga kemarin ketika ujian tertutup itu kan maunya RND gitu ya. Buatan Mas Prof. Vendus sendiri biar bisa diterapkan di sekolah-sekolah gitu ya. Betul. Baik, dilanjutkan terkait dengan ini. Bangunan teori dari temuan penelitian Anda dari disertasi ini? Tadi kan sudah dijelaskan diantaranya ada beberapa hal tadi. Baik, bangunan teori dari penelitian kami tentunya adalah yang pertama adalah dari era Society 5.0 itu sendiri. Bangunan teori yang disampaikan oleh Fukuyama dan lain-lain oleh pemerintah bahwa era society is humanity synchronization about human and information technology. Jadi era society 5.0 ini adalah sinkronisasi, lebih kita mudah itu integrasi bagaimana seseorang itu bisa sebagai pengguna, bukan sebagai subjek, bukan sebagai objek lagi. Yang di era 4.0 atau era digital 4.0 itu manusia banyak sebagai objek. Nah, ini diharapkan di era society 5.0 as subjek, sebagai pengguna. Pengguna artinya boleh milih, boleh milah, boleh menentukan, boleh pakai, boleh tidak. Baik, berarti Anda mengikuti teori ini, bukan membangun teori baru ya? Yang saya bangun teori yang saya bangun teori yang selanjutnya Prof, yaitu proses penguatannya sendiri. Proses penguatannya. Kalau teori yang era society, karena era society ini pencetusnya adalah pemerintah Jepang tahun 2016, maka sinkronisasi yang dimaksud ini kan SDGs itu sesuai dengan Sustainable Goal Development System itu seperti itu. Jadi kita akan ngambil poin besarnya di situ, tapi turunan-turunannya, integrasinya itu apa aja itu yang kita sendiri. Baik, itulah sebenarnya turunan-turunan itu yang bisa ditemukan, bisa menjadikan bangunan teori. Yang terakhir, adakah Al-Quran maupun hadis yang di disertasi saudara? Ada. Baik, kalau sudah ada, oke, karena ini ada perbedaan antara disertasi yang miliknya UIN dengan disertasi miliknya PT Umum. Makasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kelima kami berikan kepada Bapak Dr. Nurholik Afandi, MPD, dipersilakan maksimal 10 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua tim yang sama-sama kita hormati, para penguji, para guru besar yang kita hormati, Ibu Sekretaris yang kami hormati, dan yang berbahagia pagi ini Pak Muhammad Nasikin, selamat, Anda sudah sampai pada titik ujian terbuka. Mudah-mudahan ini bukan akhir dari karir akademis Anda untuk senantiasa berkontribusi bagi lembaga pendidikan. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi terkait dengan disertasi saudara. Yang pertama, mungkin bisa dijelaskan dari penguatan kompetensi profesional guru PAI melalui kecerdasan buatan AI ini, kira-kira apa yang paling dominan
berkontribusi terhadap kompetensi profesionalnya. Coba Anda jelaskan. Baik, dalam proses penguatan ini kami mengikuti analisanya mengikuti goal setting teori Locke and Latham. Yang paling berpotensi dominan mempengaruhi profesional seorang guru adalah komitmen. Dari 5 alat analisa yang kami sampaikan itu adalah komitmen dari seorang guru, walaupun dikasih tugas kalau tidak menyelesaikan tidak kompetensinya jadi kurang meningkat juga. Jadi menurut kami Pak Dokter itu adalah komitmen dari guru itu sendiri. Oke, artinya soft skill yang harus dinilai. Oke, berikutnya saya lanjutkan lagi. Kalau kita berbicara tentang kompetensi profesional, kan ada beberapa indikator, beberapa aspek dari apa yang sudah saudara lakukan, kegiatan penguatannya. Kira-kira aspek apa saja yang paling dominan mendorong atau berkontribusi terhadap terciptanya kompetensi profesional guru? Oke, dari penguatan yang kami lakukan, ini adalah kompetensi yang langsung terkait dengan pemahaman dan pemanfaatan produk dari IT itu sendiri. Sebagian besar guru ini mereka dalam tanda kutip yang memahami tombol di laptopnya saja masih kadang-kadang bingung. Jadi kami melakukan training ini perlu kesabaran luar biasa seperti kemarin. Iya, jadi memahami tombol yang di laptop itu sendiri mereka suruh nekan tombol ini tombol yang mana Mas ini Mas? Ya, jadi yang kami rasakan itu selama 2 hari mengadakan pelatihan seperti itu. Jadi penguasaan dari produk IT sendiri, mungkin produk IT saat ini banyak, mungkin orang yang familiar adalah smartphone atau HP. Tapi untuk produk dari komputer itu sendiri, apalagi yang notabene guru ini saat ini hanya difasilitasi dengan Chromebook yang mereka sendiri belum menguasai secara detail tentang teknologi Chromebook itu sendiri, Chrome OS. Itu mungkin Pak Dokter yang dapat kami. Oke, baik. Selanjutnya tentu ada nilai positif dan negatif dari AI ini. Tadi Anda sudah sampaikan ketika guru diberikan penguatan terkait dengan masalah pemanfaatan AI. Sisi positifnya mungkin dia akan terbantu, tapi di sisi lain dia akan terninabubukkan. Tadi mungkin ada disampaikan oleh beberapa penguji sebelumnya, bisa saja kita minta tolong buatkan RPS atau tolong buatkan RPP misalnya. Nah, misalnya langsung selesai, atau tolong analisiskan masalah. Menurut saudara, kira-kira apa potensi yang kira-kira justru muncul dari penguatan yang saudara lakukan dari kompetensi pedagogik? Artinya ini bisa positif, bisa negatif, kan seperti itu. Coba Anda jelaskan seperti itu. Kalau dari kompetensi pedagogik mungkin nanti akan berefek luas itu pada menyepelekannya seorang guru untuk membuat materi karena dianggap mudah. Tapi kita perlu pahami juga bahwa guru itu harus mempunyai integriti dalam proses pengajaran. Artinya kalau kami menilai ya, kami singkat itu integriti itu sendiri kotak kabut, konsisten antara perkataan dan perbuatan. Kalau perbuatannya bagus, insya Allah kompetisi pedagogiknya tidak akan melenceng. Saya sampaikan sekali lagi bahwa IA ini hanya sebagai asisten, bukan sebagai pengambil keputusan, bukan sebagai decision making, bukan. Hanya sebagai asisten pembantu yang boleh kita tolak kalau kita tidak senang, boleh kita revisi kalau kita memang tidak menyukai dan tidak sesuai dengan apa yang digariskan, dan boleh kita tidak pakai apa yang diusulkan oleh dia. Terima kasih, Dok. Baik, terakhir coba kira-kira novelty-nya apa dari hasil penelitian saudara ini? Oke. Novelty saya ini
Saya kurang tahu apakah cocok apa tidak. Yang saya pikirkan ini saja. Yang pertama, pemanfaatan AI dalam peningkatan mutu pembelajaran itu akan lebih mudah dan kolaboratif. Kami sempat kemarin itu juga mengajarkan tentang version control history kepada para guru. Bagaimana seorang guru bekerja kolaborasi dengan AI, tidak takut siapa yang salah ngedit, Pak Dokter. Jadi yang edit itu bisa kelihatan semua, yang ngetik siapa, yang ini siapa kelihatan semua. Jadi yang paling kami tekankan adalah kolaborasi, itu novel 3. Kolaborasi dalam pemanfaatan AI. Baik, terima kasih. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir saya masih siap? Siap, Pak. Pak. Kalau jawabannya semangat, saya tutup nanti langsung selesai. Kalau tidak semangat, saya putar lagi dari ujung ke kiri lagi. Siap. Pertanyaan saya, setelah mempertimbangkan, mengalami, melihat, mendengar bahwa begitu pentingnya IT, penguasaan IT ya. Anda terbesit enggak? Terbesit itu apa ya? Terpikir kira-kira. Ya. Kemungkinan bahwa kemampuan IT terhadap IT itu akan menjadi satu kompetensi tersendiri. Indikatornya apa kalau optimis? Silakan. Baik. Kita bicara ada dua posisi, Prof. Yang pertama, kalau Prof posisi sebagai yang kami lakukan di sektor swasta itu kewajiban, bukan kompetensi tersendiri, tapi memang wajib harus punya itu. Ketika ada proses rekrutmen dan lain sebagainya itu wajib bisa. Jadi tidak ada saya tidak bisa ini, tidak ada cerita. Tapi kalau kita bicara mungkin di dunia pendidikan itu bisa jadi menjadi kompetensi tersendiri di bidang IT karena memang perlu penanganan khusus, perlu pendalaman, perlu pemahaman yang lebih detail dan bagaimana cara bekerja dengan IT itu sendiri, Bro. Mungkin Oke, cukup semangat, optimis ya. Kayaknya sudah sangat layak untuk menjadi dokter bidang amin. kompetensi ya. Penguasaan IT penting. Sehingga tidak ada lagi istilah gaptek nanti ya bagi guru-guru kita. Terima kasih kepada para penguji dan ujian atau sidang kita skor 10 menit. Saudara dipersilakan untuk bercandaria dengan keluarga dulu. Sementara kami diskusi. Ya, mulai sekarang ya. Monggo sidang dulu.
Baik, Saudara Promovendus dipersilakan kembali ke tempatnya. Ini sama dua ya. Kita yang ini. Belum dibaca. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan nggak Mas? Degan, Prof. Oh, iya. Kalau nggak deg-degan nggak wajar. Iya. Berdasarkan ketepatan hasil sidang Dewan Penguji ujian terbuka pada program Doktor Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis tanggal 21 November tahun 2024 pukul 11.40 waktu Indonesia bagian tengah. Setelah mempertimbangkan presentasi saudara pada ujian terbuka, hasil ujian tertutup dan memperhatikan nilai mata kuliah, maka Dewan Penguji memutuskan saudara Muhammad Nasikin NIM 2130100002 dinyatakan lulus dengan predikat pujian dan berhak menyandang gelar doktor ke-5. Demikian ketetapan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar menjadi pedoman. Ketua Sidang Profesor Dr. Muhammad Ilyasin MPD. Terima kasih. Penyerahan sertifikat oleh Ketua Sidang kepada Promovendus, kami mohon kesediaannya kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD berserta dengan Promovendus untuk dapat mengambil tempat yang telah ditentukan. Baik, kami ucapkan terima kasih. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Menyanyikan lagu syukur, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Yang sangat saya cintai, yang sangat saya hormati, ayahanda saya Bapak Abdul Manan, yang kebetulan tahun ini masih bisa membersamai kami di usianya yang 100 tahun, Pak. Usia beliau saat ini adalah 100 tahun, masih bisa membersamai kami. Maka beliau mohon maaf kalau tadi sewaktu berdiri harus dibantu oleh istri saya, dan ketika duduk harus dibantu oleh istri saya. Untuk almarhumah ibunda saya, Ibunda Yamtamah yang sudah mendahului kami, tentunya kami sampaikan ucapan yang terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ketua Sidang pada pagi hari ini, Bapak Dr. Muhammad Ilyasin, sekaligus Direktur Pasca Sarjana, penguji utama atau eksternal Bapak Profesor Dr. Haji Hebni, kemudian penguji utamanya Profesor Dr. Zurkoni sekaligus Rektor UINSI Samarinda, Bapak Dr. Muhammad Tahir. Beliau ini dulu menguji saya juga, Pak Dr. Tahir ini waktu S2. Saya ingat waktu itu penelitian saya R&D, Pak. R&D. Yang selanjutnya Bapak Dr. Muhammad Eka Mahmud, Pak Dr. Nur Khalik yang selalu support ke kami, tidak lelah walaupun sering saya ganggu, Bu Dr. Hajah Nur Thaibah selaku sekretaris dan sekretaris prodi yang selalu menyemangati kami, kadang-kadang malah beliau yang meminta kami untuk segera menyelesaikan ini. Tentunya istri saya tercinta yang selalu menanyakan kapan selesai, kok lama sekali. Kapan selesai kok lama sekali. Dan saya pernah ditanya, Prof, waktu kuliah, sampai ini kuliah untuk ngapain S3? Kerja juga di perusahaan katanya. Jadi dosen luar biasa iya, tapi kerja di perusahaan. Tapi saya bilang saya ingin hanya menuntut ilmu, menuntaskan sampai ke jenjang yang lebih tinggi, biar memberikan semangat untuk anak-anak saya maupun keponakan saya. Kebetulan yang hadir ada kakak-kakak saya tercinta, ada kakak Lailatul Mutiah yang jauh-jauh dari Balikpapan berserta suami, Bapak Ismail, kakak saya Siti Munawaroh yang selalu menemani ayahanda saya, kakak saya Mundori yang jauh-jauh dari Muara Bengkal menyempatkan hadir sekedar menyemangati kami supaya adiknya semangat. Seluruh teman-teman di Pasca Sarjana khususnya angkatan 21 dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam proses ini hingga kami mencapai titik ini, saya hanya ingat dawuhnya Al-Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, disebutkan al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Itu saja yang kami ingat kenapa kami harus menuntut ilmu, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Hanya itu yang kami ingat, sehingga bagaimanapun prosesnya, mudah-mudahan ilmu yang saya peroleh ini dapat bermanfaat dengan doa restu dari seluruh dewan guru, dari seluruh penguji yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin itu singkat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Selanjutnya penyampaian pesan dan kesan oleh promotor yang akan disampaikan oleh kepada yang terhormat Dr. Nur Khalik Afandi MPD, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mohon izin menyampaikan kesan dan pesan saudara Promovendus
Muhammad Nasikin. Pertama-tama yang kami hormati para tim penguji, tak lupa orang tua dari Promovendus. Selamat datang Mbah di tempat ini. Putra mbahnya sudah, insya Allah sudah menjadi doktor. Ini menjadi sebuah kebanggaan, dan bagi saudara-saudaranya ini merupakan salah satu motivasi yang luar biasa. Saya mengenal Promovendus adalah orang yang rajin, yang ulet. Buktinya apa? Ketika habis konsultasi, selang 2-3 hari sudah WA ke kami, ke saya, Pak, kapan saya bisa menemui Bapak untuk konsultasi? Dan itu berulang-ulang pas di tahap awal. Mungkin semangatnya semangat seperti Yamaha, selalu terdepan. Akhirnya setelah ujian proposal, mungkin sudah berganti, bukan lagi Yamaha, tapi pakai Honda, pelan tapi pasti. Nah, saya hanya berpikir positif bahwa Promovendus ini lagi sibuk di pekerjaannya. Tiba-tiba muncul WA, Pak, izin saya bisa menemui untuk kapan kira-kira bisa konsultasi. Dan seterusnya, akhirnya sampai pada puncaknya hari ini, saudara Promovendus bisa melakukan ujian terbuka. Selamat sekali lagi untuk saudara Muhammad Nasikin. Tetaplah rendah hati. Dengan tingkat pendidikan Anda sudah mencapai puncak S3, tentu tidak semua orang memiliki kesempatan bisa meraih predikat doktor. Mungkin kalau saudara Promovendus melihat saudara-saudaranya, mungkin akan terlihat mungkin Pak Muhammad Nasikin ini tertinggi gelarnya. Tetaplah sekali lagi rendah hati, selalu menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Karena pada prinsipnya apapun yang Anda lakukan itu kembalinya adalah bagaimana Anda bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar Anda, terlebih pada keluarga dan lingkungan yang ada di sekitar saudara. Sekali lagi, selamat atas raihan predikat lulus pada ujian terbuka pada siang hari ini. Tetaplah berkarya, tetaplah memberikan manfaat kepada sesama. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Penutupan sidang ujian terbuka program doktor oleh Ketua Sidang. Baik Bapak Ibu, pertama kami tetap bersemangat dan mengucapkan selamat kepada saudara Muhammad Nasikin yang hari ini telah memperoleh gelar secara resmi doktor ke-5. Terima kasih kepada para penguji dan seluruh hadirin sekalian berbahagia. Semoga acara hari ini senantiasa dalam keberkahan Allah SWT. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilahkan kepada Promovendus untuk dapat mengambil sesi foto bersama dengan tim penguji. Kami persilahkan untuk dapat naik ke atas panggung dan mengambil tempat untuk dapat mengambil sesi dokumentasi pada kesempatan kali ini. Mohon izin kami pandu gaya formal terlebih dahulu dalam hitungan 3, 2, 1.
Mohon izin boleh ganti gaya, tangan di kepala di depan Bapak. Mohon izin dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami undang kesediaannya kepada keluarga dari Promovendus untuk dapat mengambil tempat. Mohon izin dapat bergeser sedikit kaki sebelah kiri, Pak. Mohon izin seluruhnya dapat bergeser sebelah kiri. Lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi dokumentasi maka berakhir sudah sidang ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Marilah kita tutup bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.